Bonsai Sufi Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Akar yang kecil pun masih bisa ditanam. Harus dimulai dari situ. Jadi apa? Ini kita udah kayak hidup di surga kalau kita biara ini. Ya Allah. Makanya harus bersyukur ini teman-teman bisa dianugerahi adanya mandali. Nah kita sebagai wujud syukur ini yang mengolah dengan maksimal. Saya rasa sementara itu waktunya gimana ini? Waktu 15 menit menjelang Jadi kembali lagi ke pohon ini aja yang ada ini. Nah ini saya ngomong masalah dimensi dan komposisi sekarang ya. Jadi ngomong seninya. Jadi pohon ini ditampilkan sebagai Heliosroot, tapi tidak full. Jadi masih kalau kita bagi ini masih kira-kira 40%, ininya yang 60%. Jadi untuk disebut sebagai Heliosroot agak berat. Jadi ini yang mau kita teruskan atau yang ini kita fokuskan. Jadi normal mungkin dibikin slanting. Itu terserah itu karena pilihannya. Jadi pilihan ini semuanya oke, asal kita konsepnya itu kita udah pegang. Mau bikin Heliosroot atau slanting atau apa, bisa dipahami di situ. Ini yang pertama yang punya bisa. Nah ini garis atau ruang yang dipakai yang di sebelah kiri itu seperti tumpang tindih aja. Ini sudah bagus, jadi ini kan ngarahnya betul-betul ke samping, walaupun dia bergeraknya cuma ke samping. Ini sudah mulai ada yang ditarik ke depan. Nah itu membuat nanti penyusunan dimensi dan komposisinya jauh lebih enak. Nah yang apa? Yang jadi masalah, kalau ini masih ingin dipanjangkan atau emang harus sepanjang ini sementara yang ini pendek, itu arahnya yang kita biasa sebut sebagai kontraflow itu tadi. Ya boleh dirapiin jadi apa, tunas-tunas baru nunggu dibuang dulu supaya lebih tegas nanti. Jadi sahabat bonsai Sufi Indonesia, ada beberapa hal yang spesial di bonsai Sufi. Jadi kita punya beberapa teknik yang istilahnya sesuatu yang baru. Itu nanti ada di apa, konstruksi percabangan, kemudian kontraflow. Ya. Ini nanti akan saya sampaikan setelah nanti jeda ya. Iya. Jadi sambil apa, menunggu dirapikan, bahwa pentingnya kita membuat ruang dalam menampilkan sebuah bonsai di pot. Jadi yang pertama yang harus kita perhatikan adalah posisi batang terbaiknya. Itu flow terbaik dari batang. Itu sisinya ada di mana? Sisi terbaiknya. Jadi sisi terbaik, sudut pandang terbaik. Jadi kalau kita gambarkan sebagai kayak arah mata angin aja ya. Jadi utara, selatan, barat, dan timur. Itu 4 sisi. Itu harus kita coba. Kemudian dari sub arahnya juga kita harus coba. Jadi sub itu seperti kalau kita apa, dari barat mau ke utara, itu ada namanya barat laut. Jadi pojoknya itu.
Jadi jangan kita terpaku karena kita senang, karena kita gembira, kemudian kita lupa bahwa ada beberapa arah yang belum kita lihat. Seperti pohon ini, kita fokus bahwa depannya harus dari sini. Nah, kita artinya itu sudah mengunci diri bahwa ada ruang, ada sudut pandang yang lain yang belum kita perhatikan, belum kita pertimbangkan. Jadi ini masih di posisi miring atau condong batang ke arah kiri. Nah, apakah kita sudah pernah coba bahwa batang ini cenderung ke arah sebaliknya? Kemudian ini masih lurus kemiringannya, nggak ada sedikit ke kiri atau sedikit ke kanan atau ke depan ke belakang. Apakah itu sudah kita coba? Jadi kalau kita ajukan kepada posisi arah mata angin, itu ada 8 kemungkinan bahwa bonsai itu akan tampil secara maksimal dari sudut sebelah mana. Sudah dicoba ini? Dulu awalnya saya angkat ini Pak, posisi dia di garis potong itu Pak, akar yang tumbuh itu. Ini. Ya. Awalnya memang keinginannya enggak untuk expose root, tetapi untuk ke slanting saja. Tapi setelah konsultasi dengan senior-senior, ini lebih bagus dibuat expose root. Makanya saya teruskan ke situ. Nah, nanti mohon petunjuk, ini lebih idealnya ke arah mana? Ya. Tapi kalau untuk sisi sudut pandang dari sisi sebelah mana sudah dicoba belum? Sudah. Ya, ada yang menyarankan dari sini, dari sana. Masih dari satu sisi ya, cuman pojok kiri apa kanan juga aja ya. Dari belakang belum? Dari sudah Pak. Nah, dari belakang. Dari belakang itu ada. Ada liuan cukup ini kan dari belakang. Masih posisi begini ya. Miring maksudnya. Iya, masih posisi begini, baiknya dari sini atau dari sini atau dari sini. Iya. Itu aja ya. Ya, masih. Belum ini ke sini ya? Belum. Oke. Belum. Iya. Jadi soalnya ini kalau kita rubah bahwa bebannya akan ke kanan, itu masih istilahnya 8 lagi, 8 kemungkinan depannya itu. Artinya apa? Kita dalam membuat sesuatu, kita bisa mengambil kesimpulan setelah data yang kita peroleh itu lengkap, baru kita ambil kesimpulan. Jadi pohonnya ini harus miring kemana setelah data lengkap. Nah, ini udah mulai enak, ini udah mulai terang. Sudah, nah, sudah mulai jelas ya. Jadi yang batang kalau menurut saya dari pangkal sini ini sampai sini, ini yang batang-batang paling nggak bisa disebut batang utama. Kalau ini kita bilang sebagai twin, jadi yang kedua ini. Nah, kalau ini kita bilang sebagai triple terang 1, 2, 3. Kalau twin masih oke, ini nggak ada. Tapi kalau udah triple udah mengganggu komposisi. Kenapa dia mengganggu? Karena yang ini siksaknya udah enak. Jadi apa yang ini sedikit ke belakang, ini ke depan baru ke samping. Nah, ini masih ketutup ini pasti nggak rasional. Dia nggak akan bisa tumbuh dengan sehat. Artinya dia nggak mungkin ada sebenarnya. Jadi yang paling rasional ini pakai twin. Kalau pakai triple ini harus diarahkan ke ruang yang kosong, yang mana itu, yang akan menunjang tampilan pohon secara keseluruhan.
Jadi setiap tampilan yang kita buat itu kita akan memperhatikan tampilan ini akan mengekspos, akan membuat nilai plus untuk yang utama apa enggak. Kalau enggak jangan dipakai atau harus dirubah arah. Nah kemudian keberadaan ini bisa dibilang sebagai cabang pertama, kemudian cabang kedua. Ini titik tumbuhnya udah oke kalau yang ini sudah nggak oke. Kenapa? Karena ada tekukan yang diganggu oleh keberadaan ini. Jadi berat di sininya, jadi berat. Jadi sebenarnya kita bisa bergerak luas, plong istilahnya lepas. Itu masih banyak ganjelan. Nah kemudian yang panjang adalah batang yang paling besar, terlepas dia posisinya di atas, di bawah, atau di belakang, atau di depan, itu nggak masalah. Kemudian cabang atau batang yang besarnya tepat di bawahnya, mengikuti kekuatan atau panjangnya atau kepadatan dimensinya, kelengkapan anatominya dengan yang di atas ini. Ini harus kita perhatikan. Nah kemudian yang ini ada tampilan yang uro ini tadi, keruakan ini. Nah ini pertimbangan yang harus kita lakukan. Pertama, posisi begini ini, lubang ini menampung air apa enggak? Kalau dia menampung air, cenderung dia keropos berjalan terus menerus, dan itu bisa ininya nanti akan lemah. Kemudian kalau dia lemah, dia biasanya agak turun atau patah, nah itu nggak bentuk. Nah itu yang harus kita perhitungkan. Nah untuk satu bahasan ini tadi ada pertanyaan? Sambil diputar, nah, ini biar kelihatan ini yang keruaknya ini. Kalau jika diberi aksesoris misalkan batu dalam akar itu, apakah itu akan lebih baik atau bagaimana? Karena ini kan drama alamnya seperti tebing gitu, kalau ini slanting. Itu aja Mas. Yang diisi, maksudnya di sininya. Iya. Nah itu salah satu jalan keluar. Jadi apa kalau kita ngomong exposure nanggung? Jadi sebenarnya kalau kita mau setting dengan batu itu jauh lebih masuk akal. Jadi yang kita tampilkan bukan exposure tapi on the rock. Jadi prosesnya kita bisa motong. Nah itu pinter-pinternya kita. Jadi setiap pohon yang ditampilkan kalau ada masalah pasti ada jalan.